Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang usaha dan energi. Pada bagian ketiga ini atau pada bagian part ketiga ini, kita akan membahas tentang energi kinetik dan teorema usaha energi. Baik, langsung saja kita simak videonya. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Jadi, hanya benda bergerak yang memiliki energi kinetik, atau hanya benda yang memiliki kecepatan yang memiliki energi kinetik. Contohnya pada kehidupan sehari-hari adalah mobil yang melaju, orang yang berlari, hewan yang berlari, dan lain-lain. Nah, itu contoh dari benda ya yang memiliki energi kinetik. Energi kinetik suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Keterangannya, M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. V, kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Dan EK adalah energi kinetik, satuannya joule. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon pada sebuah lintasan lurus. Jika massa mobil 300 kg, berapakah energi kinetik yang dimiliki oleh mobil tersebut? Penyelesaian. Nah, seperti biasa, dalam soal-soal fisika kita harus menuliskan dulu tentang informasi yang ada di dalam soal. Dengan cara kita tulis dulu diketahui ya. Yang diketahui di soal adalah V atau kecepatan. Jadi misalkan kita membaca sebuah soal, sebuah mobil melaju dengan kecepatan. Nah, kecepatan simbolnya adalah V. Berapa kecepatannya? 20 meter per sekon. Kita tulis V sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian kita lanjut bacanya pada sebuah lintasan lurus. Nah, jika massa mobil 300 kg, nah massa mobil, massa simbolnya adalah M. Kita tulis M sama dengan 300 ya, karena di soal massa mobil 300 kg. Kemudian berapakah energi kinetik yang dimiliki oleh mobil tersebut? Nah, ini yang ditanyakan ya, ditanyakan soal. Oke, kita tulis ditanya EK sama dengan berapa gitu ya. Langsung kita jawab sesuai dengan persamaan yang tadi ya, yang ditulis di atas. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Maka langsung kita masukkan nilainya. EK sama dengan setengahnya tetap ya, setengahnya tetap. Kemudian M-nya adalah 300. Kemudian V 20. Jangan lupa V-nya dikuadratkan. Jadi 20 pangkat 2 atau 20 kuadrat. Kemudian kita berhitung ya. Setengah kali 300 hasilnya 150, sedangkan 20 kuadrat hasilnya adalah 400, sehingga 150 dikalikan 400 hasilnya adalah 60.000 joule. Nah, itu ya, mudah sekali ya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi itu contoh soal tentang energi kinetik. Kita lanjut ke teorema usaha energi. Teorema usaha energi ini dinyatakan dengan usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik pada benda tersebut, yaitu energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Nah, ini teorema usaha energi atau hubungan antara usaha dengan energi kinetik ya. Nah, kalau ditulis secara matematis maka seperti ini ya, W sama dengan delta EK.
ada delta ya. Delta itu adalah selisih. Jadi kita jabarkan lagi di bawahnya. W sama dengan EK2 dikurangi EK1. Nah, atau EK akhir dikurangi EK awal ya. Ini EK akhir, ini EK awal. Ada indeksnya 2 dan 1. Jadi ada selisih antara energi kinetik akhir dengan energi kinetik awal. Kita lanjut. Karena EK itu sama dengan setengah MV kuadrat, maka kita jabarkan lagi di bawahnya. Nah, setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Jadi di sini karena ini indeksnya 2, maka di sini juga V-nya juga 2. Yang satunya ini karena indeksnya 1, maka di sini juga V-nya indeksnya 1. Sehingga persamaan menjadi seperti itu. Nah, yang sama kita kelompokkan menjadi 1. Kita taruh di depan ya. Ini yang sama setengah M, yang ini juga setengah M. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, W sama dengan setengah M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Yang sama kita letakkan di depan. Jadi seperti itu ya untuk teorema usaha energi yang berhubungan dengan energi kinetik. Jadi hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Jadi ini adalah hubungan antara usaha dengan energi kinetik ya. Hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Keterangannya, W adalah usaha, satuannya joule. Kemudian M massa benda, satuannya kilogram. V2 adalah kecepatan akhir benda, satuannya meter per sekon. Dan V1 kecepatan awal benda, satuannya sama ya, meter per sekon. Nah, jika dihubungkan dengan energi potensial, jadi hubungan antara usaha dengan energi potensial adalah seperti ini ya pernyataannya. Usaha yang dilakukan oleh suatu benda merupakan negatif dari perubahan energi potensial. Nah, itu pernyataan teorema usaha energi yang berhubungan dengan atau yang berkaitan dengan energi potensial. Jika ditulis dengan persamaan matematis, maka seperti ini. W sama dengan min delta EP. W sama dengan min delta EP. Kita jabarkan lagi ya di bawahnya. Nah, karena EP sama dengan M kali G kali H, maka kita tulis M kali G kali H2 dikurangi M kali G kali H1. Itu adalah selisih dari energi potensial. Di sini ada indeks 2 dan ada indeks 1. Ini selisih antara ketinggian akhir dengan ketinggian awal. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ini yang sama kita kelompokkan, kita taruh di depan, kita letakkan di depan. Karena yang sama MG, maka kita letakkan di depan. Sehingga persamaan menjadi seperti ini. W sama dengan M kali G dalam kurung H1 dikurangi H2. Nah, ini adalah persamaan akhir dari hubungan antara usaha dengan energi potensial. Keterangannya, W sama dengan usaha, satuannya joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. G merupakan percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan H1 adalah ketinggian awal benda, satuannya meter, dan H2 adalah ketinggian akhir benda, satuannya meter. Nah, itu teorema usaha dan energi ya. Jadi hubungan antara usaha dengan energi kinetik dan hubungan antara usaha dengan energi potensial. Nah, untuk memperjelas atau lebih memahami lagi dari teorema usaha energi, kita coba untuk mengerjakan contoh soal berikut ini. Sebuah benda bermassa 6 kg bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Pertanyaannya adalah, hitunglah usaha yang dilakukan setelah kecepatan benda menjadi 10 meter per sekon. Kita lanjut ke penyelesaian ya. Pembahasannya adalah seperti ini. Seperti biasa, kita tulis dulu diketahui ya. Diketahui di soal adalah sebuah benda bermassa 6 kg. Jadi kita tulis
massa itu simbolnya adalah M. Nah, M sama dengan 6 kg. Kemudian bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Kecepatan awal 8 meter per sekon. Kecepatan awal itu simbolnya adalah V1 ya. V1 sama dengan 8 meter per sekon. Nah, kemudian hitunglah usaha yang dilakukan setelah kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Jadi di sini ada kecepatan lagi ya, 10. Nah, kita tulis karena ini V1, maka yang ini adalah V2. V2 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi ada dua V di sini ya. V awal atau V1 8 meter per sekon dan V2 atau V akhir yaitu 10 meter per sekon. Yang ditanyakan soal hitunglah usaha ya. Usaha simbolnya adalah W. Jadi kita tulis W sama dengan berapa gitu ya. Jawab. Langsung kita jawab ya. Sesuai dengan yang persamaan yang telah disebutkan di atas tadi. Nah, ini merupakan hubungan usaha dengan energi kinetik. Jadi persamaannya adalah W sama dengan delta EK. W sama dengan EK2 min EK1. Sehingga W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Sehingga rumusnya menjadi W sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, ini merupakan penjabaran dari rumus di atas ya. Jika langsung ditulis ini juga tidak masalah ya, ditulis langsung ke ini tidak masalah. Nah, sekarang kita masukkan nilainya satu persatu. W sama dengan setengah, setengah nilainya tetap ya setengah. Kemudian M diganti dengan angka 6. M masukkan angka 6. Kemudian dalam kurung V2 ini 10 ya. V2 nilainya 10 karena ini kuadrat maka juga kuadrat. Dikurangi, kemudian V1 nya 8, maka kita tulis 8. Jangan lupa dikuadratkan ya. Nah, kemudian kita berhitung W sama dengan 3. Ini setengah kali 6 hasilnya adalah 3 ya. Kemudian 10 kuadrat hasilnya adalah 100. Minus dan 8 kuadrat hasilnya adalah 64. Sehingga 3 kali 100 dikurangi 64 sama dengan 3 kali 36. 100 dikurangi 64 36. Sehingga 3 kali 36 hasilnya adalah 108 Joule. Nah, itu pembahasan dari contoh soal. Nah, ini ada soal latihan yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi untuk bahan latihan di rumah, yang nomor 1, berapa usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per sekon dari keadaan diam. Nah, perlu diingat bahwa keadaan diam itu kecepatannya berarti 0. Jadi V-nya sama dengan 0. Yang nomor 2, benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukan usaha yang dilakukan gaya berat benda tersebut pada saat mencapai tanah. Soal nomor 1 merupakan hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Ini nomor 1 ya. Ini clue-nya ya. Untuk bahan belajar di rumah. Yang nomor 1 itu hubungan antara usaha dengan energi kinetik ya. Jadi W sama dengan delta EK yang tadi di atas disebutkan ya. Nah, yang nomor 2 itu merupakan contoh soal untuk hubungan antara usaha dengan energi potensial. Jadi W sama dengan delta EP ya. Jadi nanti dibuka persamaannya atau rumusnya yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Nah, perlu diingat juga bahwasanya yang soal nomor 2, saat mencapai tanah itu berarti ketingginya adalah 0 ya. Hanya sama dengan 0. Nah, jadi ada 2H di sini ya. Ini ketinggian 20 meter dan satunya adalah saat mencapai tanah, yaitu H sama dengan 0.
Nah, itu salah satu clue-nya ya untuk mengerjakan soal. Nah, kiranya cukup sampai di sini untuk video pembelajaran kali ini. Di bagian ketiga kita akan bertemu kembali di video pembelajaran yang keempat tentang energi mekanik. Semoga video ini bermanfaat dan semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.